Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, aku Delia Maria Saragi dari SMP Selada Santa Maria 1, Kota Tangerang. Pada kesempatan ini, aku ingin menceritakan sebuah legenda yang berjudul Timun Mas berasal dari Jawa Tengah. Timun Mas menceritakan seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup sebatang kara dan ia sangat ingin memiliki anak. Namun takdir berkata lain. Hingga suatu hari saat Mbok Sarni sedang berdoa kepada Tuhan, tak ia sadari ada sesosok raksasa besar bernama Buto Ijo yang mendengar doanya. Ya Tuhan, hamba hidup sendirian. Berikanlah hamba anak Tuhan. Amin. Halo nenek tua, aku bisa mengabulkan permintaanmu? Mbok Sarni terkejut. Tuan, tolong jangan makan aku Tuan. Aku mohon Tuhan jangan makan aku. Aku masih ingin hidup. Tangis Mbok Sarni. Aku tidak akan memakanmu nenek tua. Aku bisa mengabulkan permintaanmu. Aku bisa memberimu seorang anak. Tetapi dengan syarat, jika anak itu berusia 6 tahun, kembalikanlah padaku. Mendengar itu, Mbok Sarni bingung. Mau tak mau, ia menyetujuinya. Karena keinginannya untuk memiliki anak sangatlah besar. Buto Ijo pun memberi segenggam biji timun kepada Mbok Sarni dan menyuruh Mbok Sarni untuk menanam di ladangnya. Tiga bulan berlalu, timun-timun itu tumbuh dengan subur. Tetapi ada satu timun yang berbeda dari lainnya. Timun itu sangatlah besar dan berwarna emas. Dengan rasa penasaran, Mbok Sarni pun memetik timun itu dan membelahnya. Ternyata isi dari timun tersebut terdapat seorang bayi perempuan yang sedang tertidur. Melihat itu pun, Mbok Sarni sangat bahagia. Ia pun langsung menimang anak itu. Ia menamai Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang ceria dan rajin membantu ibunya. 6 tahun berlalu. Ya, langkah kaki dari sosok Buto Ijo pun terdengar kembali. Mendengar itu, Mbok Sarni ketakutan. Tolong raksasa, ampuni hamba. Anak ini masih begitu kecil. Beri hamba kesempatan. Aku mohon 2 tahun lagi. Kembalilah 2 tahun lagi. Aku mohon raksasa. Tangis Mbok Sarni. Buto Ijo pun kesal. Tapi iya juga ya. Kalau aku makan anak sekecil itu, mana kenyang. Dalam hati sang Buto Ijo. Ia pun menyetujui perjanjian Mbok Sarni. Setiap hari Mbok Sarni dan Timun Mas pun terus berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan. Hingga suatu hari, mereka bertemu dengan seorang pertapa. Aku adalah pertapa tercantik di hutan ini. Tentu aku bisa membantumu. Jika kamu dikejar oleh Buto Ijo, larilah dan lemparlah dari isi 4 kantong ini satu persatu. 2 tahun berlalu. Ya, Buto Ijo pun datang kembali.
Melihat itu, Timun Mas segera berlari sambil membawa 4 kantong itu. Melihat itu, sang buto hijau pun marah. "Apa-apaan ini?" Ia pun segera mengejar Timun Mas. Melihat itu, Timun Mas panik dan ia pun langsung melempar kantong pertama yang berisi biji timun. Biji-biji timun itu pun dilemparkan kepada buto hijau. Seketika wilayah itu berubah menjadi ladang timun. Sehingga buto hijau susah melewatinya karena terjerat oleh daun-daun. Tapi ia tidak mau menyerah dan terus berusaha. Ya, buto hijau berhasil melewati rintangan pertama. Melihat itu, Timun Mas semakin panik. Ia pun langsung melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Jarum itu dilemparkan kepada buto hijau. Tiba-tiba wilayah itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat runcing. Sehingga buto hijau terluka kena bambu-bambu runcing itu. Tetapi lagi dan lagi buto hijau pun berhasil. Melihat itu, Timun Mas semakin panik. Ia pun langsung menebarkan kantong ketiga yang berisi garam. Garam-garam itu pun ditebarkan kepada buto hijau. Biur! Tiba-tiba wilayah itu berubah menjadi laut yang sangat luas dan sangat dalam. Lagi dan lagi, buto hijau pun berhasil menyeberangi lautan itu. Melihat itu, Timun Mas semakin panik. Kakinya mulai terasa sakit. Tetapi ia yakin dengan kantong keempat yang berisi terasi. Terasi itu pun dilemparkan kepada buto hijau. Tiba-tiba terasi itu berubah menjadi lumpur yang sangat panas. Sehingga buto hijau pun terperosok ke dalam. Panas! Panas! Ya, Timun Mas pun berhasil. Mulai dari saat itu, tidak ada lagi yang mengganggu Mbok Sani dan Timun Mas. Pesan moral yang bisa kita dapatkan adalah bahwa kita tidak boleh takut dengan kejahatan. Kita harus yakin dengan apa yang kita punya. Sekian dari saya, terima kasih.